kerja di di Mataram ya. Oh deket tuh. Iya. Gue kira dari Manado langsung ke sini. Kayak sangar gitu kan? Sama dia lumayan banget. Iya. Tapi belum lama juga gitu di sini. Baru ya sekitar Sampai di gerbang pintu masuk jalur Sembalun. Cek. Oh, di sini ojek. Sampai pos ojek jalur Rakian Sembalun. Ke sini. Ini ojek. Turun siap-siap mau narik ojek. Siap pendakian hari ini sampai di pendakian jalur Sembalun Gunung Rinjani. Hai, salam lestari semua. Ini adalah cerita pendakian pertama saya ke Gunung Rinjani. Kali ini bareng senior saya saat kuliah dulu. Ya, kebanyakan teman saya saat selesai kuliah dulu adalah senior saya. Saya dari Bali bersama Heri dan akan bertemu teman-teman dari berbagai daerah seperti Bandung, Jogja, Manado, Surabaya, bahkan dari Medan. Perjalanan kami berdua dimulai dari Pelabuhan Padang Bae, Karangasem, Bali, dan akan turun di Pelabuhan Lembar, Lombok. Kami berangkat menggunakan kapal feri yang akan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari Pelabuhan Padang Bae sampai ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Kami dan rekan-rekan pendakian dari berbagai daerah lain akan satu rombongan pendakian lewat open trip Angkasa Hutan. Kami tidak hanya melakukan trip ke Gunung Rinjani, melainkan juga melakukan perjalanan wisata seperti ke Desa Sade, Sirkuit Mandalika, dan Pantai Tanjung Aan di Lombok Tengah. Itu sudah termasuk paket dari perjalanan open trip kita ya. Hehehe. Pagi-pagi sampai di Pelabuhan Lembar, Lombok. Siapa lagi Rinjani besok. Jadi hari ini dijemput, kita pakai open trip
dari Angkasa Hutan. Jaga ke bawah ya. Tadi pagi berangkat dari Pelabuhan Pinang Bayi, baru turun di Pelabuhan Lembang. Dan masih menunggu jemputan untuk open trip. Perjalanan kami akan dimulai di Desa Sade, Rembitan Pujut, Lombok Tengah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak. Suku Sasak Sade sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok. Dinas Pariwisata setempat menjadikan Sade sebagai desa wisata karena keunikan desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya. Selamat datang di Desa Sade, Lombok. Ini desa mirip Tenganan Pegeringsingan ya, Re? Tenganan Pegeringsingan merajin tenun. Jadi kita tur Rinjaninya, diajak tur juga ke Desa Sade. Nanti ke Mandalika. Ini kerajinan Desa Sade ya. Ada baju-baju tenun anak-anak. Oke, kasih pemeran. Ada kipas angin di dalam. Ibu maaf kalau yang ini cuma berapaan? Ini yang soket mas. Oh, songketnya Iya, berapa? soket. Berapaan mas ya? Macam-macam harganya mas. Jutaan dulu. Nah aman biona. Tara aja coba dulu non apa anu. Kalau di sini jual songket itu jual berapaan mas? Saya sini. Itu tiru taji. Irut-irut taji itu beda-beda harga karena ada kualitas nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Kisarannya kayak gitu tuh sejutaan. Coba ya nih yang Jutaan. ya. Yang mana? Yang ini, yang kayak gini. Yang paling murah itu kualitas nomor 3. Yang itu ya. Oh itu kualitas 1 berarti ya? Ini yang kualitas 1, the bestnya. Berapa biasanya kalau boleh tahu? harganya? Kalau Ini kayak sekat kencian. 4 sekat Oh 4,5 juta. Bukan. 450.000. 450.000 satu set sama selendang. Lagi baru rega. Meski terletak persis di samping jalan raya, penduduk Desa Sade di Rembitan, Lombok Tengah masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Dapat dikatakan, Sade adalah cerminan suku asli Sasak Lombok, walaupun listrik dan program dari pemerintah sudah masuk ke sana. Desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok. Ini sangat mirip dengan desa di Tenganan Pegeringsingan, Karangasem, Bali. Dan perkampungan kami ini bukan semata-mata dijadikan museum atau pertokohan. Selepas dari Desa Sade, kita diajak berkunjung ke sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Ya, meskipun sekarang saya sudah tidak tertarik dengan MotoGP Next, sampai karena di pensiunnya sirkuit sampai Mandalika, Soho, Lombok. Valentino Rossi, setidaknya kemarin tempat ya. ini masih menarik Minggu untuk lalu yang dikunjungi. di sini. Sudah sepatutnya kita berbangga punya sirkuit internasional, meskipun dikatakan itu sedikit terlambat. Look at this paradise. Look at this paradise. This is some underrated place. You must be go. Look at this. Woo! Pantai Tanjung An, Lombok Tengah. Keren bro, buat mandi bro. Sepanjang dari ujung situ sampai ujung sini. Kayak teluk gitu ya. Jadi airnya tenang, biru. Keren. Pantai Tanjung Aan menjadi tempat pemberhentian terakhir wisata kita. Wah, keren banget ya pantainya. Setelah berwisata seharian,
kita akhirnya menuju base camp Angsa Hutan di Desa Sembalun, Lombok Timur untuk beristirahat dan menyiapkan pendakian keesokan harinya. Selamat pagi dari base camp Angsa Hutan di Sembalun. Hari ini pukul 6.50 di ketinggian 1168 mdpl. Jadi hari ini kita mendaki ke Gunung Rinjani. Jadi ini siap-siap simaksi, registrasi ulang dari pembekalan dan lain-lain. Jadi mungkin rencana berangkat jam 7 atau setelah sarapan. Jadi ini nanti naiknya lewat Sembalun rencananya hari ini, terus turunnya nanti dua hari lagi di Torean. Jadi ini kelihatan gunungnya. Jadi Gunung Rinjani. Jadi kita lihat ya, bisa gitu. Oke, jadi kita naik nanti di situ. Lewat ke puncak situ Rinjani, nanti turunnya ke situ Torean. Jadi perbukitan Jurassic Park-nya Rinjani. Oke, sampai ketemu di pendakian nanti. Kita siap-siap pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Berangkat ke pos untuk simaksi. Jadi untuk pendataan ulang data pendakian hari ini. Ini tentang Gunung Rinjani untuk simaksi. Kita di data sini, data untuk data peserta. Berapa ya namanya di sini? Kami data dulu. Saya mau ambil. Oke, sampai di pos simaksi Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi di sini ambil surat kesehatan, registrasi untuk simaksi. 67.10 persiapan. Ini tampak juga beberapa bukit yang kalau bisa sih ke Rinjani itu rekomendasi untuk mendaki di sini buat camp juga bagus nih untuk pendasingan. Seberangnya pos simaksi itu Anak Darah. Itu Anak Darah, ada beberapa bukit juga. Saya daki ada Pal Jepang, salah satunya di balik situ. Pal Jepang. Sarapan dulu bro sebelum pendakian. Menunya apa Ji? Nasi goreng Sunda. Ya. Nasi goreng Sunda nih. Si Sunda tuh isi cilok-cilok nih. Ada yang punya nggak tuh di kamar mandi itu? Coba Ji. Coba Ji dimakan bunyi gitu nggak? Ya. Enak. Kamu nggak doa dulu sebelum makan Ji? Masya Allah, katanya pesantren. Anak pesantren kok gini sih? Jadi gimana nih? Enaknya. Oke, kita buat sarapan dulu sebelum pendakian. Sampai di gerbang pintu masuk jalur Sembalun, cek. Oh, di sini ojek. Sampai pos ojek jalur pendakian Sembalun. Ke sini naik ojek. Turun siap-siap mau naik ojek. Siap pendakian hari ini, sampai ketemu di pendakian jalur Sembalun Gunung Rinjani.
Oke Mas Rodi, di Masmon. Estimasi waktu berapa Mas Rodi kalau naik ojek di pos ojek ke pos 2 ya? Apa? Ke pos 2 ya? Iya. Estimasi waktu berapa? Sekitar 25 menit. 25 menit. Jadi lumayan menghemat waktu ya kalau jalan ya dari sini ya. Iya. Kalau jalan sampai 3 jam Pak. Malah lebih ya kalau jalannya agak lambat. 2 jam sampai 3 jam lah ya. Ya, Kalau jalan kaki ya. Untuk mempersingkat waktu, kami semua sepakat naik ojek sampai di bawah pos 2 dengan estimasi waktu 30 menit, sedangkan waktu tempuh 2-3 jam apabila berjalan kaki dari pos ojek sampai di pos 2. Apalagi daripada ujung gang ya Mas. Bisa ke belakang kalau turun nanti. Sampai pos 2 ya? Keren bro. Thank you Mas ya. Ya. Oke. Jangan bilang. Oke. Ya, ya. Semangat Thank you ya. Thank you ya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan sampai Ya. puncak. Siap. Mantap ya. Hari, Uncle Hari. Ini kalau hijau ya view-nya harusnya bagus banget. Ayo, thank you Mas. Kalau hijau ini semua bagus banget ini. Pos 2 kita turun dari pos ojek. Letter E, sampai jumpa besok. Letter E. Ji, gimana Ji ojeknya Ji? Keren Ji. Keren Pak. Mantul, mantap. Mantul Ji. Pak, terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses banget ya. Nah, gimana nah? Keren. Kesulitan Bro. jalan. Pat. Capek mendaki. Pilih ya. Capek ngojek. Ya, habis
bilangnya. Wih, ini kalau jalan kaki lumayan ya. Lumayan 2-3 jam. Silakan. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, sebaiknya kita berdoa semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Semoga kita mencapai tujuan sesuai rencana, dipermudah. Doa dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada Ian ya? Rinjani 105 mania. Kurang kompak kayaknya. Ya, 9.20 start pendakian dari di bawahnya pos 2, dari turunnya ojek ketinggian 1.530 mdpl. Jadi jalurnya cukup landai di awal, cuma berdebu kering lagi musim kemarau. Mata air sebelum pos 2, jalur sungai sepertinya kalau ada, atau lahar padu, jalur lahar. Sampai pos 2. Jalan 5 menit dari pas turun ojek tadi. Tinggal 1.568 mdpl. Sepertinya kita nggak istirahat di sini karena udah naik ojek tadi. Pas tepat di bawah pos 2. Jadi nunggu teman-teman langsung naik. Jarak dari pos 2 ke pos 3 sekitar 1,7 km. Lawangan 3,9 km, puncak 7,7 km, turun Danau Segara Anak 7,6 km. Di sini juga ada aturan untuk penggunaan drone. Jadi ada biaya untuk pendaftaran untuk penggunaan drone di sini. Mungkin ini peraturan baru ya, karena di video pendakian yang saya lihat dulu mungkin setahun yang lalu masih orang banyak mengambil gambar tapi dia menggunakan drone. Dan ini dari pos 2 mungkin istirahat minum aja, jalur ke pos 3 sini di kanan pos 2. Oke, kita mau istirahat minum dari sini, terus langsung lanjut ke pos 3. Aman. Jangan lupa subscribe channelnya. Pemandangan dari pos 2 ke pos 3 akan disuguhkan padang savana yang luas, ditambah pemandangan megah Gunung Rinjani dari kejauhan. Ini akan menjadi salah satu pelipur lelah kita selama di pendakian Gunung Rinjani. Rinjani dari bokong para pendaki. Satu hal yang menarik yang sering dibicarakan orang tentang Gunung Rinjani adalah variasi pemandangan yang lengkap dalam satu pendakian. Padang sabana saat ini seolah berada di jalur Merbabu Pias Wanting. Di Segara Anak nanti akan tampak seperti di Ranukumbolo Gunung Semeru. Sedangkan jalur letter E yang menantang seperti summit di atap Pulau Jawa, Gunung Semeru. Untuk jalur tebing lintas Torean akan seperti trekking di luar negeri. Belum lagi pemandangan air terjun serta keseruan di Danau Segara Anak yang akan saya bagikan ceritanya di vlog saya. Pokoknya ikuti terus ya. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 3.726 mdpl.
Gunung Rinjani merupakan bagian dari Seven Summit Indonesia dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Menariknya, Gunung Rinjani mendapatkan reputasi sebagai gunung tercantik di Indonesia oleh kalangan pendaki. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri mencakup pemandangan hutan, bukit, padang sabana, danau segara anak, pemandian air panas, dan beberapa goa dan air terjun saat lintas jalur Torean. Gunung Rinjani tidak hanya punya reputasi di Indonesia, melainkan sampai ke luar negeri. Itulah mengapa banyak turis asing yang akan kita jumpai saat melakukan pendakian di gunung ini. Di pertengahan pos 3 dari pos 2. Gimana Her? Bedanya 2016 dengan sekarang? Jangan bilang di luar Gojek di luar naik ojek ya. Beban sama, mirip. Usia beda, fisik masih bagus. Jarak tempuh mirip-mirip. Kecepatan jalan keren. Setelah muda dan anak 4, speednya masih sama. Sampai besok masih sama. Mudah-mudahan. Ini baru tergoda nanti mau ini keren. Ya keren. Jam 50. Jam 50. Jadi ada ojek carry dari pos 2 sampai Pelawangan ya. Itu tarifnya 350. Kan nyoba Mas. Menggoda juga, cuma lumayan, kasihan ya. Kasihan ya. Oke, kita coba olahraga ini. Tuannya yang mirip arak, bening. Kalau yang susu tuh di Bali dibeli yang tua. Ya itulah dia. Tua itu nira. Ini lagi ngomongin peralkoholan duniawi. Iya. Jadi dah, kalau kelewatan ya jadi Karipan masing-masing daerah. Ada cap tikus, ada tuak. Di Bandung apa cuy? Kalau saya Jack Daniel. Wah, mantap nih. Gen Z Jack Daniel. itu setengah liter dia. Nah, ini kan tuak, cap tikus, arak. Di Bandung apa? Jack Daniel ini. Coba. Beda nih bang. Gen Z mah beda. Jack Daniel sama tequila. Tequila nih. Jadi Mainnya tequila dia. Bakar menyala Ya. sama kayak tuannya. 70-80. dia cocok kasih yang 70% tuh yang alkohol buat bersihin nih. Yang ini, yang apa? Ya itu diminum ringan kan. Tapi Apa yang di juga soki juga. market? Kalau balik dia campurannya apa yang enak? Paling enak. Ini sih hand sanitizer giniin aja. Oh, Ada yang sekarang lemon gini. Kalau itu Sunkist. Sunkist. Bukan jus Sunkist yang kempu-kempu tuh jadi. Iya. Besok rame-rame kita coba di bioskop. Nah, iyalah. Nah, iyalah. Ayo gas lagi. Yang paling gampang sih. Bang, ini apa nih? Ini penanda atau apa? Yang hijau-hijau nih. Penanda jalur atau? Dulu penanda jalur. Oke. Karena di sini kan retakan besar nih, mesin pit sekarang masih ada. aliran apa? Jalur retakan. Oke. Kan dulu luas jalur yang ini, cuman ambruk. Ya. Oh. Retaknya dari sini sampai sana lewat atas. Pas gempa Lombok. Iya. Lewat mana sekarang? Bisa. Berarti yang kalau ada hijau di atas itu kita nggak boleh ke situ atau gimana Ini artinya? bekas jalur dulu. Oh, bekas jalur. Jalur. Ini bekas pegangan tali. Oke. Bagi masyarakat khususnya umat Hindu Lombok dan Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan istana para dewa, layaknya Gunung Agung di Bali dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Ini Medan juga ya? Bukan. Mana itu Sulawesi pernah mana? Lati Mojong? Udah. Belum sih, nanti. Masih Mojong. Enak banget view-nya situ, Lati Mojong ya? Hitam lebat sih. Iya. Biku. Jadi karena itu mungkin ya kaitan sejarahnya Gunung Rinjani, Agung sama Semeru itu kan gitu ya. Iya.
di 3 gunung kan memang ini banyak gunung-gunung mana aja itu yang selalu aktif itu acara ulang tahun itu. Di Bromo ada Tenggar Semeru. Berapa gunung saya harus diaktifkan ya. Saat ini yang aktif kan Semeru. Waktu sebelumnya Agung. Ya, sampai pos 3 pada Balong. Jam 10.40, 1 jam 20 menit dari di bawahnya pos 2. Jadi ini ketinggian 1830 mdpl. Sini juga ada warung di pos 3 ya. Ada mau camp juga boleh sini. Ada shelter. Jadi kita mungkin mau istirahat bentar di sini. Ada yang mau makan? Belum? Snack-snack ya. Ayo kita nge-vlog. Oke, istirahat snack bentar di pos 3. Pos 3 ini ada warung. Jadi yang mau isi logistik di sini banyak. Ada semangka juga. Bro, kaca sama kamera ingetin bro. Oh iya, kamu Ini siapa punya? tidak bang. Ini siapa punya? Oh, ingetin. Ingetin nanti lupa. Kena anjing. Ya, kalau lagi kena semangka gini bro. Mantap, semangka. Tapi semangka yang paling enak pernah coba tuh di Sindoro, enak banget. Pas di Bujang. Di pos 3 juga dingin manisnya enak banget. Segar. Semangka Rinjani. Enak banget. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 ini sudah diganti didominasi oleh bebatuan berdebu. Medannya udah lumayan cukup curam, hampir nggak ada bonus, cuma kemiringannya nggak terlalu. Ini mungkin 30 sampai 35 derajat. Cuaca berkabut tapi bagus ya. Jadi kita nggak terpapar trik langsung, sehingga nggak terlalu nguras stamina. Enam, 12 Jam 11 siang, 12 siang. 25, 15 jam ya? 20 menit dari pos 3. Pertengahan menuju pos 4, ketinggian 1960. Kategori cewek. Kan beda-beda kategori ya? 20 menit jalan kita beristirahat. Ada yang campur. Karena nanjak Yang terus. cowok juga dari Bali tuh, yang 3 Ini belum seberapa. 34 Ambil gitu. Penyesalan. Kita ambil napas dulu ya. 24 kilo. Oh, dari Bali juga. Jangan sebat-sebat dulu. Memang atlet Ada yang duluan dulu. Yang 160. Sama slow lah. Yang penting sampai ya. Kurang tahu saya yang tahu ini. 160 kilonya. Ya. Sebat Kalau 15 ini menit saya kurang tahu istirahat, karena saya gas nggak lagi. ikut. Nanti istirahat Kalau mungkin makan 160 di kilo pos berarti di mana 4. start finishnya? Sampai ketemu di pos Finishnya 4. di ini. Perjalanan pos 3 menuju pos 4. Jalurnya nanjak terus berdebu. Jadi bentar istirahat, ambil napas. Ada puncak dekat di situ. Itu puncak. Cuman sampai besok. Oke, kita makan di pos 4 ya, lagi bentar ya, 15 menit, 10-15 menit lagi pos 4. Kita situ. Jam 12.15 sampai di pos 4. Cuma resiu. Tinggian 1.130.
1 jam 25 menit dari pos 3. Total perjalanan berarti ini 2 jam 50 menit dari drop ojek di bawah pos 2. Udah jam makan siang jam 12.15 kita istirahat makan di sini. Oke, mungkin istirahat di sini 15 sampai 30 menit makan snack atau yang rokok. 100 saja. 100 sampai nanti di Bukit Tanjakan Penyesalan. Ramen. Ini untuk resort Porter Rinjani nih. Oke Ji, kita start. Selain energi, start ke pos 4. Siap-siap menghadapi Bukit Penyesalan. 7 Bukit Penyesalan. Kayaknya menurut saya dari tadi udah Nyesal ya dari bawah ya. Kayaknya nyesal banget kan jadi. Oke lah, kita pelan-pelan aja mungkin sampai ya. Iya. Ya. Kita gas. Ke pos 4 sih. Lawangan. Iya, Pelawangan Sembalun. Lawan Sembalun. Gaskeun. Gaskeun. Berarti Bukit Penyesalan. Sampai ketemu nanti di Pelawangan Sembalun. Camp area kita nanti di situ. Sebelum menapak Pelawangan Sembalun, kita akan menemui bukit yang dinamakan Bukit Penyesalan, Selamat di mana datang di Bukit terdiri dari Penyesalan. 7 bukit Gunung dengan Rinjani. estimasi kemiringan 60 derajat bahkan lebih. Ini estimasi kemiringan. Nanjak terus. Barangkali 60 derajat lebih ya. Tidak ada bonus. Nanjak terus. Kita pelan-pelan aja. Yang penting sampai. Ini akan menguji kesabaran, stamina, dan mental pendaki. Mungkin karena karakter dari bukit ini ya, sehingga dinamakan Bukit Penyesalan. Nyesel. Belum tuh. Belum. Ntar sih. Nanti Tapi ini bagus nggak nyesel? Tapi bagus nggak nyesel? Gila tanyakannya. Tapi kalau dilihat dari pemandangan yang disuguhkan selama bonus. pendakian, Naik terus. rasanya sulit untuk bilang menyesal apabila melakukan pendakian di gunung ini. Lewat satu bukit. Tanyakan lagi. Gila, itu pelawangannya nih dari sini kelihatan. Wah. Tinggal 2 bukit lagi. Hah. Bisa ya bisa. Pelawangan udah kelihatan. Kelihatan sih, cuma jauh. Jauh kalau jalan ya. Pelawangan. Ini letter E nya. Rinjani. Oke. Gimana Ji? 2 jam Ji? Bisa nih Ji? 1 jam bisa nggak kira-kira Ji? Satu bukit 30 menit. Oke, kita gas ya. Oke, ini last dance. Last dance-nya menuju Pelawangan Sembalun. Tangga, bukit lagi dikit. Lalu Pelawangan Sembalun. Penghabisan ya.
Udah nggak penghabisan sebelum Sembalun. Ini lepas terus naik. Oke. Jang. Sudah, kau diam saja. Kayak film Lone Survivor. Mark Wahlberg dia digempur antara Amerika siap merah sama gerombolan teroris di sini kayak gini ngumpet-ngumpet. Ini tanyakan terakhir sebelum belok kiri Pelawangan Sembalun. Dari tadi tanyakan terakhir aja. Tapi ini benar-benar terakhir banget nih. Karena bisa ada lagi dikit. Itu terus nanjak terus. Gila, itu kita berapa kilo ya nanjak ya? Itu dari pos 4 itu 7 bukit 7 bukit penyesalan dari pos 4 itu sampai ke Pelawangan. Lumayan ya, jadi kita naik berapa bukit gitu. Wah, 4 itu cuma diringkas kan? sedap. Tuh, pos 2 kelihatan jauh banget dari sini. Pos 2-nya di situ. Wah, udah jauh banget jalan. Akhirnya sampai Pelawangan 1 pukul 15.23. 2 jam 15 menit dari pos 4. Total perjalanan dari drop ojek 6 jam 15 menit. Sudah termasuk istirahat di masing-masing pos dan di jalur. Pada kau semua. Cuman berita buruknya kita di Pelawangan 4 campnya masih melewati bukit, berapa bukit, mungkin 2 bukit lagi. Sayang, sampai di Pelawangan Sembalun, area camp kita, pemandangan tertutup kabut sehingga view Danau Segara Anak juga sunset tidak terlihat sama sekali. Namun, suasana ini menjadikan semakin syahdu, bahkan untuk sekedar mengambil dokumentasi. Oke, Pelawangan. Dia kenceng banget di sini.
juga ada beberapa tenda yang sudah berdiri di sini. Ini view lembahan di Pelawangan Sembalun menuju Pelawangan Barat. Ini ke kanan menuju danau Segara Anak. Cuma sayang ini view-nya kabut full, jadi nggak kelihatan danaunya. Cuma setengah kabut. Cuma bagusnya untungnya di sini kebetulan video keren banget view-nya. Bukitnya keluar kabut. Oke, pukul 15.30. Total perjalanan 6 jam 20 menit dari drop ojek sampai di camp kita di bawah Pelawangan 2. Tinggian 2650 mdpl. Ini udah jam 30 menit dari pos 4. Sambil menunggu makan malam, kita bergegas berganti lalu duduk-duduk santai dengan rekan-rekan pendakian. Siapa yang sudah kangen camping dengan suasana seperti ini? Tulis komen di bawah ya. Dokter yang duduk ganti baju dulu. Bodo amat. Ji, kau tuh dari mana nih, Ji? Dari bawah dulu tadi. Set dah. Kau main kemana tadi? Main dulu. Kopi mana sih? Oh, saya kan. Oh, ini silakan dulu aja. Kalau pas sweet. Silakan. Nggak usah. Tanganku udah isi 2 nggak bisa sweet nih. Bisa naik kok. Ada dulu? Rusak itu. Rusak ya? Nah, gini pasir bawahnya. Nggak rusak nih kayaknya. Yang hitamnya agak bawahnya pasir. Karena ada danau ya. Tajam. Danau. Iya betul. Udah ada kopi bang. Kopi udah ada. Belum pesen teh, nggak ada teh. Dia mau pesen aja bang. Belum ada. Iya. Ada bang kopi. Mari makan. Oke. Makan. Biasa aja lah ya. Terima kasih tim Mangkasa Hutan yang sudah menyiapkan makan malam buat kami. Di bawah. Ikuti vlog ini sampai selesai nanti, karena masih ada keseruan saat summit, Danau Segara Anak, dan di jalur lintas Torean yang keren abis.